Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Grobogan, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya, Asih Prastianidom dari SMA Negeri 1 Purwodadi. Saya Siti Wahyuni dari SDN 1 Sedayu. Saya Siti Rohana dari SDN 4 Tanggung Harjo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ase. Waalaikumsalam Bu Royhana. Bagaimana kabarnya Bu Ase? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Bu Royhana? Alhamdulillah sehat. Nah Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coach. Dan saya juga akan menilai coaching ini apakah sudah menerapkan kemitraan, proses kreatif dan maksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang spesifik ingin dikembangkan dan diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan dan yang ingin diobservasi oleh Ibu adalah mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coaching saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi dan juga menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya, Bu. Demikian praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching. Terima kasih Bu Royhana. Assalamualaikum Bu Ase. Waalaikumsalam Bu Wahyuni. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga Bu. Jadi saya ngobrol sebentar Bu Ase. Baik, silakan Ibu. Begini Bu, saya itu ada perlu dengan Bu Ase ingin membicarakan masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Oh begitu, baik Ibu Wahyuni. Insya Allah kalau saya mampu membantu, saya bantu ya Bu. Monggo silakan diceritakan apa Bu masalahnya. Gini Bu, saya itu ada masalah dengan siswa saya di kelas. Dia itu sulit sekali dikondisikan pada saat pembelajaran, terlebih untuk dapat bekerja sama dengan teman yang lainnya. Begitu Bu, ada-ada saja tingkah lakunya yang dilakukan. Itu tidak bisa diam. Jika bekerja secara individu juga tidak bisa. Disuruh kerja kelompok ya seperti itu mengganggu teman yang lainnya, sehingga teman lainnya merasa terganggu. Itu Bu Ase. Oh jadi begitu ya Bu kondisinya, ada siswa Ibu yang tidak bisa anteng gitu ya Bu mengganggu temannya. Nah Bu, sebelum kita jauh membicarakan tentang permasalahan ini, saya ingin menanyakan dulu ke Bu Wahyuni. Ibu Wahyuni ini sudah baik sekali karena sudah ingin menyelesaikan masalah, sudah datang ke sini untuk mendiskusikannya. Kira-kira dari percakapan ini apa sih yang ingin Ibu capai? Tujuan saya itu ingin menemukan solusi Bu Ase atas masalah yang saya hadapi. Saya itu ingin kelas saya menjadi kondusif dan siswa itu tersebut membuat yang suka membuat onar itu tidak membuat onar lagi, seperti itu Bu Ase. Oh baik, Ibu kalau boleh saya tahu, apakah Bu Wahyuni sudah mencoba mencari tahu kira-kira apa yang menyebabkan siswa tersebut berbuat seperti itu? Kalau dari pengamatan yang saya lakukan Bu Ase, anak tersebut itu terpengaruh dengan HP yang dilihatnya, tontonan dari HP-nya. Kemudian jika di kelas, anak itu cenderung mengganggu temannya, tidak mau mengerjakan tugasnya sendiri. Paling tidak saya itu ingin agar anak tersebut tidak mengganggu teman-temannya.
Saya sudah berusaha memberikan pendampingan dan juga perhatian lebih pada anak tersebut, namun masih saja seperti itu. Bagaimana ya Bu Aziz? Saran agar anak tersebut bisa berubah. Oke, Saran untuk saya bagaimana? saya garis bawahi dulu ya Bu. Bu Wahyuni menginginkan anak tersebut tidak mengganggu teman-temannya. Lalu Bu Wahyuni sudah berusaha memberikan pendampingan dan perhatian yang lebih pada anak tersebut, namun belum ada perbaikan. Nah, Ibu, adakah cara lain yang ingin Ibu lakukan agar tujuan Bu Wahyuni tercapai? Rencana saya begini Bu Aziz. Saya akan menerapkan berbagai macam metode pembelajaran di kelas. Selain itu, metode pembelajaran tidak hanya yang ceramah, jadi biar metodenya bervariatif seperti itu Bu. Terus yang kedua, mungkin dia bosan, jadi saya ingin pembelajaran tidak hanya di dalam kelas Bu, ingin sekali-kali pembelajaran di kelas, di luar kelas juga. Lalu yang ketiga, saya akan selalu mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah dibuat akan dilaksanakan oleh anak-anak, terutama anak yang suka mengganggu temannya tadi. Dan yang keempat, saya akan memberikan aktivitas yang lebih menyenangkan di kelas, seperti membacakan cerita, bermain beberapa permainan yang dapat menunjukkan tanggung jawab anak tersebut. Dan yang terakhir, saya akan lebih berkomunikasi dengan orang tua, karena berdasarkan pengamatan saya, dia bersikap seperti itu karena akibat tontonan dari hati. Seperti itu Bu Aziz. Wah, itu sudah baik sekali Bu Wahyuni. Bu Wahyuni sudah merencanakan dengan matang langkah-langkah apa untuk mencapai tujuan Bu Wahyuni. Nah, Bu, selain Ibu tadi mengatakan akan melakukan pembelajaran yang variatif, membawa anak belajar di luar kelas, Ibu juga akan mengingatkan tentang kesepakatan kelas, kemudian memvariasikan kegiatan seperti membacakan cerita dan juga memberikan permainan. Kemudian Ibu juga akan berkolaborasi dengan orang tua. Kira-kira mulai kapan Bu Wahyuni akan menerapkan rencana tersebut, Bu? Insya Allah besok akan saya mulai Bu dengan membawa anak-anak belajar di luar kelas. Kemudian saya juga akan memberikan permainan di sela waktu belajar. Besok saya juga berencana menghubungi orang tua anak tersebut Bu, agar Baik. datang ke sekolah. Mantap sekali Bu Wahyuni. Nah, lalu apakah ada rekan guru yang juga akan Bu Wahyuni libatkan atau ajak berkolaborasi Bu, sekaligus mengingatkan Ibu untuk tetap konsisten melakukan rencana-rencana yang sudah Ibu rencanakan dengan matang itu tadi? Ada Bu, saya akan berkolaborasi dengan Bu Indah. Beliau wali murid siswa tersebut di kelas sebelumnya. Saya juga akan berkolaborasi dengan Pak Heri untuk belajar mengenai permainan interaktif yang berbasis teknologi untuk variasi kegiatan pembelajaran agar anak tidak lekas bosan di dalam kelas. Begitu Bu Aziz. Masya Allah, mantap sekali Bu Wahyuni. Baik, kira-kira dari percakapan kita apa yang Bu Wahyuni dapatkan Bu? Saya jadi lebih mantap Bu dalam melaksanakan rencana aksi agar saya ada perubahan lebih baik Bu Aziz. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya tunggu kabar baik dari Bu Wahyuni setelah melakukan rencana-rencana tersebut. Semoga nanti ada perubahan yang lebih baik ya Bu ya. Baik Bu Aziz, terima kasih. Sami-sami Bu Wahyuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ase. Waalaikumsalam Bu Rehana. Bu Ase tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Wahyuni. Ya Ibu, alhamdulillah sudah. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada kegiatan pasca observasi. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, di coaching ini saya tadi telah melakukannya sesuai dengan alur perintah. Saya mulai dengan menanyakan tujuan seperti kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Bu Wahyuni dapatkan. Nah, itu adalah bagian tujuan. Kemudian saya juga sudah melakukan yang namanya identifikasi Bu. Tadi saya sudah menanyakan kepada Bu Wahyuni apakah itu sudah mencoba mencari tahu mengapa anak tersebut melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian saya juga menanyakan rencana aksi seperti saya menanyakan begini kepada Bu Wahyuni, Ibu, adakah rencana lain yang akan Ibu lakukan karena Ibu sudah melakukan pendekatan, kemudian memberikan perhatian lebih akan tetapi belum berhasil. Kemudian yang akhir saya juga sudah melakukan yang namanya tanggung jawab, yaitu saya menanyakan kepada Bu Wahyuni, apakah Ibu
ingin berkolaborasi dengan guru lain untuk membantu, atau kapan Ibu akan memulai rencana ini seperti itu, supaya lebih konsisten dalam menerapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Kemudian Bu, tadi saya juga sudah mencoba untuk memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali Koci, untuk bercerita tentang permasalahannya dan mencari solusinya sendiri. Baik Bu Ase, menurut saya sebagai observer, proses coaching antara Bu Ase dan Bu Wahyuni tadi sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan alur cerita. Bu Ase juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Wahyuni mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Terlebih lagi, coaching sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan umpan balik yang diberikan? Saya ingin lebih mempelajari lagi mengenai alur cerita Ibu supaya lebih dapat melakukan coaching dengan lebih baik. Baik Bu, semoga kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Raihana. Assalamualaikum Bu Raihana. Waalaikumsalam Bu Wahyuni. Bagaimana kabarnya Bu Raihana hari ini? Alhamdulillah baik Bu Wahyuni. Bagaimana kabarnya Bu Wahyuni? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Nah begini Bu Rai, sebelum Ibu Raihana melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Bu Raihana. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Lalu, bagaimana jika Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coach. Dan saya juga akan menilai coaching ini apakah sudah menerapkan kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Raihana adalah kompetensi apa Bu yang akan dikembangkan pada coaching hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan dan diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan dan diobservasi oleh Ibu Wahyuni adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu Raihana inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya sendiri. Demikian ya Bu, pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching. Terima kasih Bu Wahyuni. Sama-sama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ase. Waalaikumsalam Bu Roe. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Roe, saya boleh nggak ngobrol sebentar dengan Ibu? Oh, dengan senang hati Bu. Kelihatannya ada yang ingin Ibu sampaikan ini dari raut wajahnya itu. Iya Bu, saya memang agak-agak bingung saya dengan masalah saya. Jadi ceritanya begini Bu, siswa saya di kelas, dia itu sulit sekali untuk dikondisikan di kelas saat pembelajaran. Terlebih untuk dapat bekerja sama dengan teman-temannya untuk melakukan pembelajaran yang penugasannya individu, dia tidak bisa mengikuti. Akan tetapi saya kelompokkan dengan teman-temannya pun tidak ada yang bisa bekerja sama dengan dia Bu. Saya bingung bagaimana ini saya seharusnya. Oh begitu ya Bu kondisinya. Baik Bu, sebelum kita lebih jauh, saya ingin mengatakan bahwa Bu Ase sudah sangat luar biasa. Karena Bu Ase ingin memperbaiki dan menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas Bu Ase. Kira-kira dari percakapan ini, apa yang ingin Bu Ase harapkan atau dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya Bu.
saya ingin agar kelas saya kondusif, anak tersebut tidak membuat onar, tidak mengganggu temannya, dapat bekerja secara individu dan kerjasama dengan kelompok. Saya ingin ada perubahan pada siswa saya, Bu. Oke Bu Ase, kalau boleh tahu, apakah Bu Ase sudah mencoba mencari tahu kira-kira apa yang menyebabkan siswa tersebut berbuat seperti itu? Dari pengamatan yang saya lakukan, Bu, anak tersebut terpengaruh oleh tontonannya. Kemudian jika di kelas dia cenderung mengganggu temannya, tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan. Paling tidak saya ingin agar anak tersebut tidak mengganggu teman-temannya lagi, Bu. Saya sudah berusaha memberikan perhatian dan pendampingan khusus kepada anak tersebut, namun masih tetap saja seperti itu. Saya bingung, Bu Roy, apakah Bu Roy dapat memberikan saran pada saya? Jika saya garis bawahi, Bu Ase menginginkan anak tersebut tidak mengganggu teman-temannya. Lalu Ibu sudah berusaha memberikan pendampingan dan perhatian yang lebih. Adakah rencana lain yang ingin Bu Ase lakukan agar tujuan Bu Ase dapat tercapai? Iya Bu, saya sempat kepikiran rencana saya akan menerapkan berbagai macam metode pembelajaran di kelas saya supaya lebih bervariatif begitu Bu, karena mungkin saya masih menggunakan metode ceramah dan anak itu bosan. Yang kedua, saya ingin sekali-sekali mengajak belajar di luar kelas Bu, karena nampaknya terlalu sering di dalam kelas juga mengakibatkan kebosanan. Yang ketiga, saya akan selalu mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah sama-sama kami sepakati. Dan yang keempat, saya akan memberikan aktivitas lain ya supaya anak-anak tidak lekas bosan, semacam membacakan cerita atau bermain permainan yang dapat menumbuhkan tanggung jawab dan kerjasama dengan teman-teman. Yang terakhir, saya mungkin akan lebih berkomunikasi dengan orang tua dari anak tersebut, Bu Roy, karena berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, anak tersebut berperilaku seperti itu juga akibat tontonannya, Bu Roy. Bagus sekali Bu Ase. Bu Ase sudah membuat perencanaan yang matang, mulai dari menerapkan metode pembelajaran yang variatif, membawa anak belajar di luar kelas, mengingatkan tentang kesepakatan kelas, memvariasikan kegiatan belajar yang diselingi dengan permainan dan berkolaborasi dengan orang tua. Lalu kalau boleh tahu, kapan Bu Ase akan menerapkan rencana tersebut? Insya Allah besok saya akan mulai, Bu. Saya akan membawa anak-anak belajar di luar kelas, kemudian saya juga akan memberikan selingan pada kegiatan pembelajaran seperti permainan. Kemudian saya juga berencana untuk segera menghubungi orang tua dari anak tersebut, Bu. Baik Bu Ase. Nah, lalu apakah ada rekan guru yang juga akan Bu Ase ajak berkolaborasi? Sekaligus mengingatkan Ibu untuk tetap konsisten melakukan rencana tersebut. Ada Bu, saya berpikir untuk mengajak kolaborasi Bu Endah karena beliau adalah wali kelas anak tersebut di kelas sebelumnya waktu kelas 10. Kemudian saya juga akan meminta tolong pada Pak Heri selaku guru TIK Bu, karena saya ingin belajar bagaimana menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dengan permainan berbasis teknologi Bu. Jadi pembelajaran tidak lepas bosan. Baik, kira-kira dari percakapan kita apa yang Bu Ase dapatkan? Alhamdulillah saya merasa lebih mantap Bu untuk melaksanakan rencana aksi yang telah saya ungkapkan tadi, dan saya berharap semoga akan terjadi perubahan yang lebih baik itu pada murid saya dan pada saya di kelas dalam mengajar anak-anak supaya tidak lepas bosan Bu. Alhamdulillah, saya tunggu kabar baik dari Bu Ase setelah melaksanakan rencana aksi yang Bu Ase rencanakan tadi. Baik Bu Rayhana, terima kasih sekali Bu Rayhana atas bantuan Bu Rayhana kepada saya. Sama-sama Bu Ase. Assalamualaikum Bu Raihana. Waalaikumsalam Bu Ayuni. Bu Rai tadi kan sudah melakukan coaching ya sama Bu Ase. Alhamdulillah sudah Bu Ayuni. Nah, sebelum penutupan ini ya Bu Raya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada kegiatan pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Roy lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bu Ayuni, di coaching ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita, mulai dengan menanyakan tujuan seperti kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Ibu dapatkan atau harapkan. Kemudian melakukan identifikasi seperti apakah Ibu sudah mencoba mencari tahu
Kira-kira apa yang menyebabkan siswa tersebut melakukan seperti itu? Kemudian menanyakan rencana aksi. Contohnya yaitu seperti jika saya garis bawahi, Bu AC menginginkan anak tersebut tidak mengganggu teman-temannya. Lalu Ibu sudah berusaha memberikan pendampingan dan perhatian lebih. Adakah rencana lain yang ingin Ibu lakukan agar tujuan Ibu AC tercapai? Dan terakhir pada bagian tanggung jawab, saya menanyakan, Bu AC sudah membuat perencanaan yang matang, mulai dari menerapkan metode pembelajaran yang variatif, membawa anak belajar di luar kelas, mengingatkan tentang kesepakatan kelas, memvariasikan kegiatan belajar yang diselingi dengan permainan dan kolaborasi dengan orang tua. Lalu, kalau boleh tahu, mulai kapan Bu AC akan menerapkan rencana tersebut? Apakah ada rekan guru yang juga akan Bu AC ajak berkolaborasi, sekaligus mengingatkan Bu AC tetap konsisten melakukan rencana-rencana tersebut? Dengan alur tersebut, saya dapat menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Baik, Bu Roy. Menurut saya sebagai observer, proses coaching antar Bu Roy dan Bu AC tadi sudah berjalan dengan baik. Sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Roy juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu AC mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Terlebih lagi, tadi coaching juga sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan umpan balik yang diberikan? Saya ingin lebih memahami alur Tirta sehingga dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi, Bu. Baik Bu, semoga kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian pasca observasi ini, semoga semuanya bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Wahyuni. Waalaikumsalam Bu AC. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Bu AC juga? Alhamdulillah saya juga baik, sehat Ibu. Nah Bu Wahyuni, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang digunakan dalam coaching hari ini. Dan saya juga akan menilai coach dan coachee dalam coaching yang akan dilakukan, apakah sesuai dengan alur Tirta, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon pertanyaan Ibu sebagai coach. Dan saya juga akan menilai coaching ini apakah sudah menerapkan kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bu Wahyuni, kompetensi apa Bu yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan adalah presence atau kehadiran penuh Bu, dan juga mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Pertanyaan kedua dari saya, kompetensi mana Bu yang spesifik ingin Ibu kembangkan dan yang ingin diobservasi oleh saya Bu? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan dan diobservasi oleh Ibu AC adalah mendengarkan aktif Bu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan terakhir, apakah indikator ketercapaian yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching ini Bu? Saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu, atau menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Begitu Bu AC. Demikian Bu, pra-observasi coaching kali ini. Silahkan Ibu Wahyuni melakukan coaching. Terima kasih Bu AC. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Raihana. Waalaikumsalam Bu Wahyuni. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Boleh saya ngobrol sebentar Bu? Saya ingin mengutarakan unek-unek saya Bu. Ya boleh sekali Bu Roy. Ada apa toh sebenarnya? Saya ada masalah dengan siswa saya yang ada di kelas Bu. Dia itu sulit sekali dikondisikan saat di kelas, saat pembelajaran terutama Bu. Terlebih untuk dapat bekerja sama dengan teman-temannya. Ada aja tingkah lakunya, sehingga sering memecah konsentrasi temannya.
tidak hanya teman-temannya Bu, semua di kelas tuh sangat menjadi ramai. Jika bekerja secara individu, dia juga tidak bisa mengikuti. Bekerja dengan kelompok, juga teman-temannya tidak ada yang dapat bekerja sama dengan dia. Bagaimana ya Bu? Oh, begitu ya Bu kondisinya. Baik Bu Raihana, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, saya ingin mengatakan bahwa Bu Raihana itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat hebat karena Bu Raihana mempunyai keinginan memperbaiki dan juga menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas Bu Raihana. Kira-kira Bu Raihana itu dari percakapan ini apa yang ingin didapatkan atau mungkin harapannya apa? Tujuan saya datang ke sini ingin menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Saya ingin kelas saya menjadi kondusif, siswa tersebut tidak membuat onar dan dapat bekerja secara individu dan kelompok. Saya ingin ada perubahan pada siswa saya Bu. Oh, begitu ya Bu. Kalau boleh saya tahu Bu, Bu Raihana itu kan sudah mencoba mencari tahu kira-kira apa yang menyebabkan siswa tersebut itu berbuat seperti itu Bu. Dari pengamatan yang saya lakukan, anak tersebut terpengaruh dari tontonan yang didapat dari HP Bu. Kemudian jika di kelas dia itu cenderung mengganggu temannya, tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan. Paling tidak saya ingin agar anak tersebut tidak mengganggu teman-temannya. Saya sudah berusaha memberikan pendampingan dan perhatian yang lebih kepada anak tersebut, tapi masih saja seperti itu. Mungkin Bu Wahyuni mempunyai saran untuk saya. Jika saya garis bawahi ya Bu Raihana, tadi Bu Raihana sudah menginginkan anak tersebut agar tidak mengganggu teman-temannya. Lalu Ibu juga sudah berusaha melakukan pendampingan dan juga perhatian yang lebih. Sekarang adakah rencana lain Bu yang ingin Ibu lakukan agar tujuan Ibu Raihana itu dapat tercapai? Rencana saya mungkin saya akan menerapkan berbagai macam metode pembelajaran di kelas saya selain metode ceramah, karena selama ini saya menggunakan metode ceramah. Yang kedua, mungkin dia itu bosan Bu, jadi saya ingin pembelajaran tidak hanya di dalam kelas tapi juga dilakukan di luar kelas. Lalu yang ketiga, saya akan selalu mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat agar dilaksanakan. Dan yang keempat, saya akan memberikan aktivitas yang lebih menyenangkan di kelas, seperti membacakan cerita, bermain peran, atau menggunakan permainan yang dapat menumbuhkan tanggung jawab dan kerjasama dengan teman-teman. Yang terakhir, saya akan lebih berkomunikasi dengan orang tua, karena berdasarkan pengamatan saya dia bersikap seperti itu juga akibat dari tontonan HP yang dia lakukan. Oh, bagus sekali Bu Raihana. Bu Raihana sudah membuat perencanaan yang sangat matang, mulai dari menerapkan metode pembelajaran yang variatif, membawa anak belajar di luar kelas, mengingatkan tentang kesepakatan kelas, memvariasikan kegiatan belajar yang diselingi dengan permainan dan berkolaborasi dengan orang tua. Lalu, kalau boleh saya tahu Bu, mulai kapan Bu Raihana akan menerapkan rencana tersebut Bu? Mungkin besok saya akan langsung memulai dengan membawa anak belajar di luar kelas. Kemudian saya juga akan memberikan permainan di sela waktu belajar. Besok juga saya akan menghubungi orang tua anak tersebut Bu. Baik Bu Raihana. Nah, lalu apakah ada rekan guru yang akan Bu Raihana ajak berkolaborasi sekaligus mengingatkan Ibu untuk tetap konsisten dalam melakukan rencana-rencana tadi Bu Roy? Kemungkinan saya akan berkolaborasi dengan Bu Endah. Beliau wali murid tersebut di kelas sebelumnya. Saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Fitri untuk belajar mengenai permainan interaktif berbasis teknologi, karena beliau ahlinya di bidang tech IT. Untuk variasi kegiatan pembelajaran agar anak tidak lekas bosan Bu. Baik Bu Roy, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang Bu Raihana dapatkan? Saya jadi lebih mantap dalam melaksanakan rencana aksi saya agar terjadi perubahan yang lebih baik lagi Bu.
Alhamdulillah, saya tunggu kabar baiknya ya Bu Raihana setelah melaksanakan rencana aksinya ya Bu. Baik Bu Wahyuni, terima kasih Bu Wahyuni. Sama-sama Bu Raihana, semoga lancar. Terima kasih sekali. Assalamualaikum Bu Wahyuni. Waalaikumsalam Bu Asih. Bagaimana Bu? Tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Raihana. Alhamdulillah sudah Bu Asih. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada kegiatan pasca observasi. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Bu Asih. Dan juga dengan alur tirta tersebut saya dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Bu Wahyuni, menurut saya sebagai observer, tadi Ibu Wahyuni dan Ibu Raihana sudah melakukan coaching dengan baik dan juga sudah sesuai dengan alur tirta Ibu. Bu Wahyuni sudah sangat berusaha menggali coaching yaitu Bu Raihana dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga Bu Raihana mampu untuk menceritakan dan menemukan solusinya sendiri. Terlebih lagi coaching yang dilakukan tadi sudah menerapkan prinsip coaching Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan umpan balik yang sudah Ibu dapatkan? Iya Bu Asih, saya ingin memahami tentang alur tirta lagi lebih mendalam dan juga dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu Bu Asih. Baik, semoga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu untuk kedepannya. Demikian pasca observasi ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan menginspirasi. Salam dan bahagia Guru Penggerak.